Ini viral, kaos yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan. Apakah ini sindir kondisi pemerintahan Prabowo sekarang? So, disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Di channel ini kita akan membahas, menganalisa, mereaksi kondisi viral, kejadian-kejadian terkini, update terbaru, berita dan politik di tanah air dengan cara Bang Hendris sendiri. Oke? Disclaimer terlebih dahulu ya, kita hanya menganalisa ya. Analisa ini bisa benar, bisa salah. Oke, mudah-mudahan analisa masih diperbolehkan di Indonesia ya, dan tidak dilarang ya. Oke, seperti ada musik terbaru yang sekarang yang dilarang ya kan, tidak boleh tayang dia ya. Ada salah satu band musik namanya Sukatani. Oke, Sobat Hendris, baru-baru ini Pak Anies Baswedan berkunjung ke Qatar. Nah, dalam video bareng teman-temannya, tadinya saya tidak begitu memperhatikan kaos yang dipakai ya. Nah, ini ada video Pak Anies Baswedan bersama teman-temannya tiba di Qatar. Dari video tersebut, netizen justru malah fokus ke kaos yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kaosnya perhatikan ya. Itu kalau kita lihat secara jelas, kaos itu ada seorang ibu ya. Artinya seorang ibu sedang memeluk Garuda yang berdarah. Nah, apa makna dari kaos yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan ini? Apakah ini merefleksikan kondisi dan situasi yang terjadi di pemerintah Prabowo saat ini? Karena kan sekarang lagi rame kan tagar Indonesia gelap ya, walaupun Opung Luhut itu juga berkomentar kau yang gelap gitu loh. Nah, ini memang Opung ini komentar-komentarnya pedas ya. Begitu masyarakat menyuarakan suaranya, dia malah berkomentar lebih pedas lagi gitu ya. Dari kaos yang dipakai ini, apakah Pak Anies Baswedan dengan cara elegan itu menyindir kondisi pemerintah Prabowo saat ini di tengah kebijakan-kebijakan Prabowo yang kontroversi ya, timbul pro kontra, mulai dari efisiensi anggaran yang dipotong ya kan, kemudian katanya akan dibuat Danantara yang tentu juga ini menjadi tuai pro kontra. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita-berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar ya. Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi ya. Karena nanti semua terlibat ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya gitu, untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita
di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus tidak terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang, dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah ini bisa berjalan. Ini kan kayak pertarungan Danantara ini seperti pertarungan antara gengnya Burhanuddin Abdullah yang juga ada Syafri Samsudin, dan pertarungannya Erick Thohir yang di situ juga di atasnya ada Dasko gitu kan, yang juga sudah ditulis oleh Cesar gitu. Gue mention lo berkali-kali supaya gue doang yang kena. Setelah undang-undang BUMN diresmikan, sudah ada perdamaian sebetulnya betul. antara Erick dengan Mulyaman Hadad dan Burhanuddin Abdullah, karena justru yang nanti akan memimpin Danantara ini bukan Mulyaman Hadad lagi, tapi Menteri Investasi Rosan Roslani. Ya, gimana Mang? Kok bisa? Rosan ini kan sebenarnya bukan nama baru dalam percaturan Danantara. Bukan cuma soal nama-nama siapa yang akan jadi pemimpinnya Danantara, pemimpin holdingnya, tapi juga Dewan Pembinanya, guys. Dewan Penasihat. Dewan Dewan Penasihat. Ini struktur baru, ini organ baru ini sebetulnya yang tidak kebayang gitu. Beberapa politikus di Koalisi Indonesia Maju bercerita ke kita ya, bahwa Prabowo ini menawarkan posisi Dewan Penasihat ini kepada 3 orang. Pengen menawarkan kepada 3 orang, yang sudah ditawar itu 2 orang. Semuanya mantan presiden. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, ada juga Joko Widodo. Itu kalau dijadiin satu gimana cerita? Nggak nyambung gitu jadi. Nggak tutup ketemu foto. Taur. Ini kayak ring ting. Belum lagi program makan bergizi gratis. Bahkan ada sebuah kabupaten kemarin saya baca beritanya itu menghentikan program makan bergizi gratis sehingga para siswa kembali membawa bekal ke sekolah. Dan menurut saya sebaiknya memang program makan bergizi gratis ini evaluasi lagi gitu loh. Dan ini sindiran tepat juga nih video viral Abdul Somad mengkritik tentang makan bergizi gratis. Itu viral banget di media sosial. Ini videonya sama Enis. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Ya, saya juga sepakat sih. Nanti biar kepala keluarga. Nah, kalau keluarga mendapatkan pendapatan, bapaknya mendapat pendapatan, tentu anaknya akan mendapatkan suplai makanan bergizi yang baik tentunya, ya kan? Karena pendapatan. Nah, sekarang fakta yang terjadi adalah banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK di mana-mana. Banyak tenaga honorer itu dirumahkan, gitu ya. Nah, itu kan tidak bagus jadinya ya. Jadi banyak banget gitu loh. Nah, kembali ke kaos yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan ini adalah cara cerdas, cara elegan Pak Anies Baswedan mengkritik atau menyindir situasi pemerintahan yang saat sekarang terjadi. Ya, belum lagi selain ke Qatar, Pak Anies juga ke Yordania. Nah, ini dihubung-hubungkan oleh netizen, tagar kabur aja dulu ke Yordania. Sebelumnya, berapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu, tahun 1998, Pak Prabowo juga pernah ke Yordania. Ya, waktu terjadi kerusuhan 98, Pak Prabowo ke Yordania. Nah, banyak sekali spekulasi mengatakan Prabowo ini adalah pelopor kabur aja dulu ya. Ketika ada permasalahan di dalam negeri waktu itu, Pak Prabowo ke Yordania. Karena waktu itu kasus 98 ya terkuak, kemudian Pak Prabowo dipecat dari TNI, kemudian ke Yordania. Nah, ngapain Pak Prabowo ke Yordania? Nah, ini ada cuplikan video ngapain Pak Prabowo ke Yordania. Check it out. Of where you went after 1998 and how you got back to Indonesia. You were essentially
I guess for lack of a better word, fired by your superior, General Wiranto, who's now also running for president, as you know. Why did you leave Indonesia at that time, and where did you go? Actually, I went to Jordan. I was on very good terms with, at that time he was still Prince Abdullah, and now he's the King of Jordan, King Abdullah II. Why did you feel you had to leave? I felt actually that I needed space and needed some sabbatical. I considered sabbatical, and I thought that I would be a fall guy for many things, accusations, because it was some sort of succession struggle after Suharto fell from power. In all these events, in history, succession struggles means that those who are perceived as contenders usually must be eliminated, either physically or character-wise. So there was real fear on your part of physical safety? I was a soldier, and fear is everyday part of life, But as a former soldier, I knew the risks were there, and so it was time to leave and take a break. Yes, I mean, in military history, when you see the odds are stacked heavily against you, it's wiser a bit to. Beberapa tahun di Yordania, ada yang mengatakan 3 tahun lah gitu ya. Pak Prabowo itu ternyata diajak pulang atau diambil oleh Ibu Megawati, guys. Nah, ini juga ada videonya. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Iya. Terus terang saja. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak, Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia, pulang. Beri dia. Begitu. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati? Ibu Megawati lah yang mengajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia waktu itu. Akhirnya pulanglah Pak Prabowo ke Indonesia. Nah, dan tentu ada chemistry antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, sekarang, itu saat itu ya. Apakah sekarang masih? Nah, itu tentu menjadi perdebatan ya. Ada yang menyatakan waktu itu kan heboh ya. Bu Megawati, Pak Prabowo mengatakan ingin bertemu Ibu Megawati. Sampai sekarang juga tampaknya belum ketemu. Apalagi mulai memanasnya hubungan antara Megawati versus Jokowi ya. Pasca dipecat jadi kader PDIP beserta keluarganya Gibran dan juga Bobi Nasution. Nah, mungkin itu menjadi bantu sandungan untuk Megawati dan Prabowo untuk bertemu, ya kan? Karena sudah kepentingan politiknya sudah berbeda sekarang ya. Kita menyikapi dari kaos yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan, bisa jadi itu mewakili atau merefleksikan apa yang terjadi di pemerintahan saat ini, di negeri kita saat ini, ya, lagi tidak baik-baik saja, ya, apalagi demo terus bergulir ya kan, demo mahasiswa di mana-mana, tagar Indonesia gelap, bahkan pemberitaannya sampai ke luar negeri. Tentu itu akan mengganggu nanti iklim investasi, ya. Nah, bagaimana nanti ke depannya pemerintah Republik kita ini? Apakah akan bisa baik-baik saja dengan 100 hari kerja Prabowo, tuai banyak kontroversi, pro kontra, ya, pasca 100 hari pun terus bermunculan gitu ya. Tiada hari tanpa berita politik yang semakin membuat kita masyarakat justru gundah gitu ya dengan situasi dan kondisi saat ini.
Mudah-mudahan kita mengharapkan semuanya fine-fine dan baik-baik saja. Oke sahabat Iris, itu saja video kali ini sahabat Iris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.